Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today we are going to learn about division of large number. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai pembagian bilangan cacah besar. Let's check it out. Hello student, welcome back to math class with Miss Indah. And the learning objective today is student can solve problem related to the division of large number. Jadi, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembagian bilangan cacah besar. Before we proceed to the discussion of solving the problem of dividing large number, we must know that the result for the division operation is called the quotient. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pada pembahasan mengenai pemecahan masalah pembagian bilangan cacah besar, kita harus tahu bahwa hasil untuk operasi pembagian itu disebut sebagai hasil bagi ya. Let's look at the first problem. Suatu perusahaan akan mengeluarkan dana sebesar Rp7.500.000 guna membayar makan siang dalam acara pameran yang mereka lakukan selama 15 hari. Berapakah dana yang dikeluarkan per harinya? From the first problem, kita ketahui bahwa perusahaan itu mengeluarkan dana sebesar Rp7.500.000 untuk membayar makan siang selama 15 hari. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah berapa dana yang dikeluarkan per harinya. Berarti untuk kita menentukan dana yang dikeluarkan per harinya, kita bisa membagikan dana yang dikeluarkan seluruhnya, yaitu sebesar Rp7.500.000 tersebut, Rp7.500.000 tersebut dengan banyaknya hari pada pameran yang dilakukan, yaitu selama 15 hari. Mari kita buat kalimat matematikanya terlebih dahulu. Jadi untuk kalimat matematikanya, dana yang dikeluarkan tadi sebesar Rp7.500.000 itu dibagi 15. Sekarang kita lihat ada tanda kotak merah yang Miss Indah buat di sana. Kenapa Miss Indah buat untuk dua angka pertama pada 7.500? Kalau kita hanya mengambil satu angka pertama, yaitu angka 7, Miss Indah tanyakan sama teman-teman, apakah 7 bisa dibagi dengan 15? Tidak ya, berarti angka 7 itu tidak mencukupi untuk membagi 15. Maka kita tambahkan satu angka selanjutnya, yaitu 7 dan 5. Jadi 75, apakah bisa dibagi 15? Ya, bisa, yaitu 5. Maka kita langsung saja melihat tanpa memperhatikan lagi angka 0 yang belum kita gunakan pada bilangan Rp7.500.000 tersebut. Nah, angka 0 yang terdapat pada bilangan Rp7.500.000 tersebut kan ada 5. Itu belum kita gunakan. Nanti baru kita pindahkan pada hasil yang kita dapatkan. Kita lihat dulu dua angka pertama yang Miss Indah beri kotak, yaitu 75 dibagi 15, yaitu 5. Kita tulis 5-nya, kemudian kita juga buat berapa banyak 0 yang belum kita gunakan tadi, ada 5. Kita tuliskan lagi 5. Berarti Rp7.500.000 itu dibagi 15, hasilnya adalah 500.000. Nah, untuk setelah kita mendapatkan hasilnya dari kalimat matematikanya, maka kita tarik sebuah kesimpulan atau biasa kita sebut dengan kalimat jadi. Jadi kesimpulannya adalah, jadi dana yang harus dikeluarkan per harinya adalah Rp500.000. Next, second problem. Untuk problem yang kedua, kita akan baca dulu pertanyaannya, yaitu
Ria membeli 12 kg daging ayam dengan harga total Rp480.000. Yang ditanya adalah berapa harga setiap kilogram daging ayam. Oke, from the second problem, kita ketahui bahwa dari soal didapat harga total dari 12 kg daging ayam yaitu Rp480.000. Yang ditanya adalah harga setiap kilogram daging ayam. Untuk menentukan harga setiap kilogram daging ayam, kita dapat menentukannya dengan cara membagi harga total seluruh daging ayam yaitu Rp480.000 dengan banyaknya daging ayam yang dibeli yaitu 12 kg. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat kalimat matematikanya dulu. Kalimat matematikanya yaitu 480.000 dibagi 12. Sama seperti problem yang pertama, kita lihat di sana ada angka yang Miss Indah berikan kotak warna merah, yaitu angka 48 dan 12. Miss, kenapa angka 48 yang diberikan kotak, kenapa nggak angka 4-nya saja? Sekarang Miss Indah coba tanya sama teman-teman, apakah angka 4 itu bisa memenuhi untuk membagi 12? No. Jika tidak, maka kita tambah dengan satu angka selanjutnya itu 8. Maka kita cek kembali, apakah 48 bisa dibagi 12? Ya, bisa, yaitu 4. Maka 48 dibagi 12 itu 4, kita tuliskan pada hasilnya dan kita pindahkan angka 0 yang belum kita gunakan sebelumnya itu sebanyak 4 angka 0, yaitu jadi hasil dari 480.000 dibagi 12 yaitu 40.000. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa harga setiap kilogram daging ayam adalah Rp40.000. Oke, untuk problem yang ketiga, yaitu pemerintah Kota Sukamaju akan membangun gedung seperti gambar di samping. Biaya yang dikeluarkan untuk membangun setiap gedung itu sama. Jika total biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun gedung tersebut Rp7.200.000.000, berapa biaya pembangunan setiap gedungnya? Oke, dari problem yang ketiga, kita tahu bahwa dari pernyataan soalnya ada biaya yang harus dikeluarkan, biaya seluruhnya yang harus dikeluarkan itu adalah Rp7.200.000.000 untuk membangun gedung pada gambar yang terdapat pada problem tersebut. Jadi kita lihat juga dan kita harus tahu juga bahwa biaya yang dikeluarkan untuk membangun setiap gedungnya itu sama. Jadi ada berapa gedung di sana? Ada 4 gedung. Jadi untuk membangun 4 gedung tersebut, setiap gedungnya itu mengeluarkan biaya yang sama. Nah, teman-teman, untuk menentukan berapa biaya pembangunan setiap gedungnya, mari kita buat terlebih dahulu kalimat matematikanya. Untuk total seluruh biaya yang digunakan untuk membangun keempat gedung tadi adalah Rp7.200.000.000. Nah, banyak gedungnya tadi ada 4, maka untuk menentukan harga seharga satu gedungnya atau biaya pembangunan satu gedungnya, maka kita dengan biaya seluruh yang dikeluarkan tadi bisa dibagi banyaknya gedung tersebut. Nah, tadi Rp7.200.000.000. Nah, sekarang kita buat dulu Rp7.200.000.000-nya dalam angka yang sebenarnya, itu Rp7.200.000.000 itu dibagi 4. Kita lihat di sini ada angka 7 dan 72 dan 4 yang Miss Indah berikan kotak. Kenapa Miss nggak angka 7 saja yang diberikan kotak? Kan 7 lebih besar dari 4. Tapi Miss Indah berikan pertanyaan sama teman-teman, apakah 7 itu bisa dibagi 4?
Ya, enggak ya. Maka kita bisa menggunakan angka di sebelahnya, yaitu 72 untuk mendapatkan angka bulat yang dihasilkan. Jadi 72 dibagi 4, apakah bisa? Ya bisa, hasilnya adalah 18. Nah, dari angka dari 72 dibagi 8, dari dibagi 4 tadi itu 18, kita pindahkan pada hasil yang kita cari. Kemudian kita lihat ada berapa banyak angka 0 yang belum kita gunakan di sana. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita pindahkan juga angka 0-nya. Jadi 7.200.000.000 itu dibagi 4 gedung itu, jadi setiap gedungnya itu membutuhkan biaya sebesar 1.800.000.000 sehingga bisa kita tarik kesimpulan atau kalimat jadinya, yaitu biaya pembangunan setiap gedungnya adalah 1.800.000.000 rupiah. Oke, yuk kita lanjut ke problem yang keempat. Problem yang keempat yaitu suatu sekolah mempunyai anggaran dana Rp8.400.000 per tahun untuk pembelian buku. Jika anggaran dana untuk pembelian buku sama setiap bulannya, berapa anggaran dana yang dikeluarkan setiap bulannya? Oke, dari problem yang keempat diketahui bahwa anggaran dana yang dikeluarkan per tahun untuk pembelian buku yaitu sebesar Rp8.400.000. Sedangkan yang ditanya adalah anggaran dana yang dikeluarkan setiap bulannya. Tetapi di soal juga diketahui bahwa anggaran dana untuk pembelian buku setiap bulannya itu sama. Maka bisa kita tentukan bahwa harga atau anggaran dana yang dikeluarkan setiap tahunnya itu bisa kita bagikan banyak bulan dalam satu tahun, yaitu sebanyak 12. Maka kalimat matematika yang bisa kita buat adalah 8.400.000 dibagi 12. Nah, sama seperti problem yang sebelumnya, ada angka yang Miss Indah beri kotak di sana, yaitu 84 sama 12. Karena kenapa 84? Karena kalau hanya 8, 8 tidak memenuhi untuk dibagi 12. Sehingga kita tambahkan angka yang selanjutnya yaitu 4. Jadi 84 dibagi 12. Apakah bisa 84 dibagi 12? Ya, bisa. 84 dibagi 12 yaitu 7. Maka hasilnya dari 8.400.000 dibagi 12 itu adalah 700.000. Miss, dari mana nolnya? Ya, dari 0 yang belum digunakan pada 8.400.000 rupiah tersebut. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa anggaran dana yang dikeluarkan setiap bulannya untuk pembelian buku adalah 700.000 rupiah. Are there any question from the for example of the discussion of solving problem from the material division of large number? If there is, later we can discuss with Miss Indah. Okay? Next student will try to solve the problem independently. There are 3 questions that Miss Indah give. Oke, teman-teman, apakah teman-teman ada pertanyaan dari 4 contoh pembahasan mengenai pemecahan masalah dari materi pembagian bilangan besar? Jika ada, nanti kita bisa berdiskusi langsung dengan Miss Indah ya. Nah, selanjutnya teman-teman akan mencoba menyelesaikan soal secara mandiri. Ada 3 pertanyaan yang Miss Indah berikan. Selamat mencoba. Okay, let's practice. Question number 1.
Pak Harun mempunyai perusahaan yang memproduksi makanan khas Lampung. Salah satu makanan yang diproduksi adalah keripik pisang. Jika setiap minggunya Pak Harun bisa memproduksi keripik pisang sebanyak 280.000 bungkus, berapa banyak produksi yang bisa dihasilkan Pak Harun setiap harinya? Oke, question number 2. Pada bulan Januari, sebuah toko yang menjual boneka mendapatkan keuntungan penjualan sebesar Rp9.300.000. Jika setiap hari keuntungan yang dihasilkan sama, berapa keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut setiap harinya? Question number 3. Paman Gusta memiliki lahan kebun sawit sebesar 600 hektar. Kebun sawit tersebut akan dibagikan kepada 5 orang anaknya. Jika setiap anak memiliki luas lahan kebun sawit yang sama, berapa meter luas lahan kebun sawit yang dimiliki setiap anak? Diketahui jika bahwa 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter. Okay, so class, I think that's enough. Miss Close, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.